Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Melanjutkan materi sebelumnya, hari ini Jumat 14 Agustus kita akan belajar mengubah pecahan menjadi persen atau sebaliknya. Kalian pasti pernah mendengar diskon atau sale ya dalam bahasa Inggrisnya, di supermarket, di pusat-pusat perbelanjaan, di pasar-pasar swalayan. Nah, itu apa sih artinya? Misalnya kayak gini, diskon 25%. Persen itu artinya per 100, dilambangkan dengan lambang seperti itu ya, lambang persen. Dengan kata lain, persen dapat diubah menjadi pecahan dengan penyebut 100. Pada contoh tersebut 25% jadi 25 per 100. Nah, itu gambaran sedikit tentang persen. Tapi ini hanya mengubah saja ya, mengubah persen ke persen atau sebaliknya. Kalau untuk mengetahui 25% dari sekian itu berapa, itu nanti di kelas berikutnya ya. Kita hanya belajar mengubah bentuk persen atau sebaliknya. Yang pertama, mengubah pecahan biasa atau pecahan campuran ke dalam bentuk persen. Caranya yaitu kalikan pecahan dengan 100, pembilangnya kali 100, kemudian dibagi dengan penyebutnya. Itu kalau untuk pecahan yang biasa. Kalau pecahan yang campuran bagaimana? Ubah dahulu pecahan tersebut menjadi pecahan tak murni. Diubahnya ke pecahan tak murni. Kenapa? Karena lebih besar pembilang dari penyebutnya. Ingat-ingat lagi materi mengubah pecahan campuran menjadi pecahan tak murni. Misalnya 2/5 diubah ke persen. 2/5 kali 100. 2 kali 100 berapa? 200. 200 dibagi penyebutnya di situ 5. Berarti 200 dibagi 5 sama dengan 40. Kalian bisa menggunakan Progapit, jangan pakai kalkulator. Kemudian untuk contoh yang kedua, pecahan campuran 3/1/4 diubah dulu ke bentuk pecahan tak murni. 3 kali 4 12. 12 tambah 1 13. Penyebutnya tetap 13 per 4. Setelah itu baru dikali 100. 13 kali 100 1300. Kemudian dibagi 4. Hasilnya 325. Jangan lupa menambahkan lambang persen ya, simbol persen. Dan untuk yang kedua, mengubah persen ke pecahan biasa atau campuran. Caranya yaitu dengan menjadikan bilangan tersebut menjadi pecahan berpenyebut 100. Kemudian jika bisa disederhanakan, sederhanakan. Kalau tidak perlu. Jika besar pembilangnya atau lebih banyak pembilangnya nilainya atau pecahan tak murni, jadi nanti jadinya pecahan campuran. Sedangkan untuk persen yang berbentuk desimal, kan ada juga kadang 1,5%, 2,5%. Nah, itu namanya persen dalam bentuk desimal. Setelah diubah ke pecahan, hilangkan desimalnya. Nah, ini agak ruwet, nanti Pak diajarkan. Dengan bilangan yang sama. Contohnya, yang pertama 30%. Diubah ke pecahan berpenyebut 100. Bilangannya tadi 30%, berarti 30 per 100. 30 per 100 bisa disederhanakan. Pembilang dan penyebutnya dibagi dengan 10. 30 bagi 10 3, 100 bagi 10 10. Dan contoh yang kedua, persennya ini lebih dari 100 ya. Nanti pasti jadi pecahan campuran. 110%. Artinya 110 per 100. Nah, itu besar pembilangnya atau pecahan menjadi pecahan tak murni. Berarti diubahnya ke pecahan campuran. Ingat-ingat lagi kemarin campuran ke pecahan tak murni ke pecahan campuran. Pembilang bagi penyebut 110 dibagi 100. Hasilnya 1, sisanya 10. Jadi 1 10 per 100. 1 10 per 100 bisa disederhanakan. Pembilang dan penyebutnya sama-sama dibagi 10. 10 bagi 10 1, 100 bagi 10 10. Jadi
jadinya 1/10. Nah, ini yang terakhir, ini agak susah ya. 1,5% diubah dulu ke pecahan. 1,5 masih tetap desimal dulu, 1,5 per 100. Baru tadi seperti yang tadi disebutkan, dihilangkan desimalnya. 1,5 biar hilang komanya, biar tidak jadi desimal gimana? Pak dicontohkan caranya, tunjukkan caranya. Di 1,5 per 100. Nah, 1,5 biar hilang komanya harus digeser ke kanan sebanyak 1 kali. Nah, geser ke kanan itu berarti dikali. Kalau gesernya 1 kali artinya cukup dikali 10. Kalau gesernya 2 kali, kali 100, 3 kali, kali 1000 dan seterusnya sebanyak 0 yang dimaksud ya. Karena hanya 1 kali berarti nolnya cuma 1 kali 10. 1,5 kali 10 berarti geser ke kanan sekali. Komanya geser ke kanan berada di belakang angka 5 dan setelah itu tidak ada bilangan lagi. Berarti menjadi 15. Dikali 10 ya. 1,5 kali 10 15. Karena pembilang dikali 15 karena pembilang dikali 10 jadi penyebut juga dikali 10. Tadi 1,5 kali 10 15. 100 juga dikali 10, hasilnya 1000. Kemudian disederhanakan kalau bisa. Ini kebetulan bisa, pembilang dan penyebutnya dibagi dengan berapa kira-kira? Dibagi 5 ya. 15 bagi 5 itu 3. 1000 bagi 5. Kalau kamu dikasih uang 1000, bagi ke temanmu 5 orang, satu orang dapat berapa? 200 ya. Nah, jadilah untuk sederhananya 3/200. Itu sudah tidak bisa disederhanakan lagi, sudah paling sederhana. Demikian ya penjelasan tentang mengubah persen ke campuran dan sebaliknya. Jika ada pertanyaan bisa sampaikan ke Pak Adi. Mungkin nanti bisa video call lagi seperti kemarin. Coba dulu sungguh-sungguh semangat mengerjakan ya. Setelah ini kalian mengerjakan latihan soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.